Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah la wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbihi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, pada subuh hari ini kita berkumpul atas nikmat, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Sebagaimana ada satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah mengatakan, wa kullu khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan ketahuilah, kata Nabi, setiap langkah yang mana kalian gunakan, langkah kaki kalian menuju ke masjid untuk sholat, maka setiap langkah demi langkah itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah demi langkah kita menuju ke masjid ini bernilai ibadah di sisi Allah, menjadi pengampun dosa di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat pada hari ini kita berada di tanggal 24 Syawal 1447 Hijriah. Tanpa terasa sudah hampir sebulan Ramadan telah meninggalkan kita. Pada kesempatan ini aku nak mengucapkan juga minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf kalau seandainya selama ngisi kajian di sini, kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kalau seandainya ada kata-kata yang menyinggung, mohon minta maaf, dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Berbicara tentang Syawal, Bapak Ibu, ketika kita sudah lepas dari Ramadan, maka ada 3 orang, 3 macam orang pasca Ramadan. Yang pertama, orang yang mana sebelum Ramadan dia memang sudah mempersiapkan dirinya ketika ingin masuk Ramadan.
Masuk bulan Ramadan, dia lebih lagi rajin, lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk beribadah di Ramadan. Lepas dari bulan Ramadan, apa yang dilakukan di Ramadan dilanjutkan lagi, tidak ada yang dilepas. Qiyamul lailnya, tadarus Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya, i'tikaf di masjidnya, apapun yang dilakukan, sedekahnya, semuanya itu tetap dilanjutkan di luar Ramadan. Lepas Ramadan, apa yang dilakukan di Ramadan terus lanjut. Ini golongan yang pertama. Kenapa demikian? Karena orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, dia tahu Tuhan yang dia sembah di Ramadan sama persis sama Tuhan yang disembah di luar Ramadan. Tak kata bedanya. Makanya kan sering anak katakan, jadilah orang-orang yang menyembah Allah, jangan menjadi orang-orang yang menyembah Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sebelum Ramadan dia mempersiapkan dirinya, kemudian masuk dalam Ramadan dia bersemangat untuk beribadah di Ramadan. Lepas Ramadan, apa yang ada di Ramadan ikut lepas. Nah, ini biasanya kita nih. Kali pertama tadi cak tak kati. Dari sebelum Ramadan tadi lah sudah bersiap, masuk Ramadan lebih semangat lagi ibadahnya, lebih giat lagi, lebih kuat lagi, lebih istiqomah lagi. Lepas Ramadan lanjut lagi puasa sita Syawalnya, sedekahnya, tak ada yang lepas. Nah, itu berat. Paling tidak jangan jadi yang ketiga gitu nih. Tengah-tengah lah. Yang pertama sahur, yang kedua. Yang kedua itu apa? Sebelum Ramadan kita sudah ancang-ancang, siap-siap. Masuk Ramadan semangat. Tarawih yang lepas, ya biasa tu lah. Nah, biasanya lepas Ramadan ini yang agak berat. Biasanya qiyamul lail tidak lagi. Biasanya megang Al-Quran lah jarang. Biasanya sedekahnya sehari nak 2 kali, ini seminggu sekali sekarang. Ada. Nah, tapi tak apa-apa. Golongan kedua ini masih bagus. Artinya ada peningkatan dalam hidupnya, ada perubahan dalam hidupnya. Nah, golongan yang ketiga ini, Bapak Ibu, golongan yang jangan sampai kita menjadi golongan tersebut. Apa dia? Sebelum Ramadan, cak itulah. Masuk Ramadan, cak itulah. Lepas Ramadan, cak itulah juga. Tak kata perubahan sama sekali. Apa ujungnya? Malah, itulah. Ya, tak kata perubahan sama sekali. Jangan jadi orang yang ketiga. Fatuhlak, kata ulamanya apa? Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan yang akan celaka di dunia sampai di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Syawal itu Bapak Ibu, ya Syawal, definisinya itu paling tidak ada 2 makna arti dari Syawal itu. Yang pertama, apa arti Syawal? Arti Syawal itu adalah irtafa'a. Apa irtafa'a? Meningkat. Adanya peningkatan. Jadi madrasah Ramadan ini yang sudah kita jalani kemarin, sekolahan Ramadan itu memang salah satu pendidikan yang Allah berikan, yang Allah terapkan dalam kehidupan umat Islam. Sebaik-baiknya pendidikan untuk membentuk karakter kita itu adalah Ramadan. Agar apa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala agar ada peningkatan di dalam hidup kita ini. Apa yang meningkat? Irtafa'a fil iman. Meningkat imannya. Meningkat kepercayaannya, meningkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita ni belum yakin sama Allah. Banyak. Tak yakin sama rezeki, tak yakin sama kekuatan Allah. Ngerasa kadang-kadang pede sama kemampuan kita, ngerasa pede dengan otak pikiran kita.
padahal semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan membentuk karakter aku, irtafa, meningkat iman kita, meningkat ibadah kita, meningkat ketaatan kita kepada Allah. Dan yang paling penting, ketika lepas dari Ramadan, apa? Meningkat akhlak kita. Itu yang paling penting. Yang membentuk karakter untuk memperbaiki, memperindah akhlak kita sebagai orang yang beriman. Irtafa, meningkat. Itu yang pertama. Jadi kalau mau lihat orang yang sukses Ramadan itu, Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan di Ramadannya. Karena ketika orang masuk Ramadan itu, ada orang yang mungkin jarang sholat, tiba-tiba sholat, tidak. Orang yang tak puasa, tiba-tiba jadi puasa. Itu tuh sebenarnya hal yang biasa dan memang hal yang sudah wajib ketika Ramadan itu tuh. Makanya nak nih untuk sukses di dalam Ramadan itu bukan ketika Ramadan, tapi setelah Ramadan, pasca Ramadan itu. Bagaimana keseharian dia itu? Apakah sama seperti Ramadan? Apakah sudah lepas? Jadi jangan sampai ketika Ramadan pergi, amalan kita pergi juga. Ramadan pergi, ibadah kita pergi juga. Ramadan pergi, tadarus Al-Quran kita pergi juga. Sehingga apa? Tidak membekas sama sekali dari Ramadan tersebut. Seperti apa itu? Layaknya tamu tak diundang, pulang tak diantar. Tidak ada membekas, tidak memberikan efek di dalam kehidupan kita. Nah, ini puasa orang-orang yang mungkin maaf yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak dapat apapun kecuali hanya dapat lapar dan haus. Tidak ada peningkatan setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, makna daripada Syawal ini apa artinya? Yaitu adalah istimrar. Apa istimrar? Berkesinambungan atau istiqomah. Apa yang dilakukannya di Ramadan terus dilanjutkan. Makanya tadi kan kalau Ramadan di puasa, masuk Syawal diteruskan. Puasa apa? Puasa 6 Sittah min Syawal. Pahalanya apa? Seperti puasa 1 tahun penuh, kata Rasulullah SAW. Bagaimana puasanya? Terserah. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal. Ini masih ada kesempatan. Masih kurang lebih ada 5 hari lagi. Kalau masih ada yang belum puasa, mungkin ada yang kurang, belum selesai, lanjutkan. Pahalanya seperti puasa 1 tahun, kata Rasulullah. Jadi dilanjutkan. Kalau gitu kan tidak. Puasa 30 hari, besok lebaran, gelantung, makan kalau lanjut. Dah ingat lagi puasa itu sudah. Apa be masuk? Jujur baik. Anak ini lah jago makan. Bulan puasa itu tidak makan nasi. Selama bulan puasa tidak makan nasi. Nak buka, nak sahur. Gorengan tidak nyentuh bulan puasa. Kenapa? Karena memang bukan karena penyakit, bukan. Karena memang pengen menerapkan esensi dari puasa tersebut. Apa? Sumu tasihu, kata Nabi. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Tapi berpuasa dengan cara benar. Jadi anak tuh pengen nyobo itu. Karena selama ini kan belum pernah nyobo itu. Nah tahun ini nyobo. Tidak makan nasi Pak. Tidak nyenggol. Gorengan tambah lagi. Biasanya wajib buku puasa tuh wajib tuh gorengan. Bejolan yang lain. Pokoknya gorengan wajib ada. Alhamdulillah tahun ini lepas. Alhamdulillah tahun ini lepas. Jadi memang esensi puasa itu apa? Sumu tasihu. Berpuasalah maka kalian akan sehat. Nah, tapi mana tadi? Gorengan. Jadi memang tidak pernah makan gorengan. Agar apa? Karena esensi puasa itu untuk apa? Salah satunya untuk menyehatkan badan kita. Subhanallah Pak. Hari pertama lebaran pecah galau itu.
gorengannya makan, nasinya makan, lontongnya makan, santannya makan. Pokoknya babas bingkas. Rusak-rusak sekasetnya. Ya pikiran kan, ini lebaran, tak ada gitu ini dah. Tak apa lah, sehari juga. Aprio sehari berkelanjutan langsung sampai sekarang makan lagi gorengan. Semalam lagi makan gorengan nanti itu. Semalam lagi makan gorengan banyak bro. Nah. Jadi yang namanya istimror itu, istiqomah itu memang berat. Ya tak? Berat emang istiqomah itu. Kadang-kadang kita bisa seminggu, 2 minggu, sebulan bisa. Cuma kapanlah pecah, biasa itu agak susah lagi. Emang kalau sudah pecah tuh nak mulai lagi itu agak berat lagi memang. Jadi istiqomah khairu min alfi karamah. Makanya para ulama ngomong apa? Orang yang bisa istiqomah tuh memang bisa menduduki makam wali. Bahkan lebih utama daripada orang yang bisa mempunyai 1000 keramat. Ada orang bisa jalan kocok banyu, ada orang bisa nyingok dari kuku, ngawas orang dari kuku, bukan macam-macam. Tapi tak kata istiqomah dalam hidup dia. Belum ada apa-apanya, belum ada tandingan dengan orang yang bisa istiqomah dalam hidupnya. Jadi jangan sampai Ramadan pergi, amalan kita pergi. Makanya kan sering kalau negara ngomong tuh ada istilah puasa tuh puasa ulet. Ada lagi puasa ular. Ya tak, puasa ulet sama puasa ular. Konon dua hewan ini untuk melanjutkan melangsungkan kehidupannya mereka harus sama-sama berpuasa. Sama-sama puasa. Sama-sama puasa tapi beda kualitasnya. Ular ketika berpuasa Bapak Ibu, beda. Sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika dia berpuasa namanya apa? Tetap ular. Setelah berpuasa, selesai berpuasa namanya apa? Ular. Itulah dia. Yang ujian tadi malah, itulah. Hati perubahan. Beda sama ular. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika dia berpuasa berubah namanya jadi apa? Kepompong. Setelah selesai dia berpuasa apa namanya? Kupu-kupu. Dari ular, dari burung kalau gitu tuh, burung nyingak lagi. Ini kita nih ular tuh berubah jadi kepompong. Setelah itu berubah lagi jadi apa? Kupu-kupu. Jadi bagus. Cak itulah kita tuh. Nak pilih puasa ular atau puasa ular. Kalau nak puasa ular, cak itulah. Kata perubahan. Itu hewan, Pak. Itu hewan. Kita ini manusia. Kita berakal. Harusnya kita lebih bisa untuk merubah diri kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Maka Nabi pernah berpesan, seseorang yang kehidupannya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ini adalah orang yang rugi, orang yang celaka, tidak bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang celaka. Hari ini lebih buruk daripada kemarin. Ramadan ini lebih buruk daripada Ramadan kemarin. Berarti orang ini celaka. Makanya Nabi kan ngomong, orang yang celaka di bulan Ramadan itu bukan orang yang tidak memperbanyak ibadahnya, Pak. Mungkin dia ibadahnya biasa-biasa baik, sedang-sedang baik, tapi dengan ibadah itu dia ikhlas, dia istiqomah, tidak banyak. Tapi karena ikhlasnya, karena air matanya, karena istiqomahnya Bapak Ibu, inilah yang menjadikan ampunan Allah datang kepada dirinya. Yang celaka itu bukan mereka yang tidak memperbanyak ibadah, tapi yang celaka itu adalah mereka yang memperbanyak ibadah sekalipun tapi tidak ikhlas. Mereka yang ketika
Ramadan datang dan Ramadan pergi, mereka tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang celaka. Jadi kita tinggal pilih, aku nih ada di posisi yang mana. Itu diri kita sendiri yang bisa tahu, Pak. Kira-kira aku nih di posisi yang mana? Di posisi yang istiqomah atau di posisi yang orang tidak istiqomah? Di posisi orang yang mendapatkan ampunan atau tidak? Jadi kalau ingat orang itu dapat ampunan, ingat pasca Ramadan. Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan itu seperti layaknya bayi yang baru lahir, Pak. Bersih. Antara dosa dia sama Allah. Bukan dosa sama manusia. Antara dosa dia sama Allah Subhanahu wa taala itu diampuni oleh Allah. Jadi luar biasa. Ramadan itu telah memberikan kita pelajaran yang sangat banyak. Terlalu banyak pelajaran di bulan Ramadan. Yang paling tidak Bapak Ibu, yang paling minimal yang harus kita ingat di Ramadan itu apa? Apalah? Yang paling banyak dilupakan setelah Ramadan. Yang ketika Ramadan ini heboh nih. Wah, seluruh masjid. Apalah? Hah? Tarawih yo. Tadarus. Baca Al-Qur'an. Banyak kan wong nih kalau sudah lepas Ramadan sudah tidak pegang lagi Al-Qur'an. Cobalah wajibkanlah minimal sehari itu kalau tidak bisa selembar 5 ayat, tidak bisa 5 ayat 3 ayat, tidak bisa 3 ayat 2 ayat, tidak bisa seayat jadilah. Jangan tidak dibaca Al-Qur'an. Satu rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, maka tidak akan turun rahmat dalam rumah tersebut. Gelap. Mungkin lampu itu, listrik itu cuman cahaya hatinya yang gelap, redup. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Quran itu diturunkan sebagai rahmat, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, wa syifaa'ul lil mu'minin, sebagai obat untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita pengen berobat, baca Quran. Makanya jangan heran kalau ada kesurupan dibaca Quran. Karena memang itu di zaman Nabi sudah dilakukan. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah orang akan sembuh. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah setan juga badan dia itu bakal keluar. Makanya kalau ruqyah itu pasti yang dibacakan ayat Al-Quran. Tak kate jambi. Kalau sudah lari dari Al-Quran, berarti dukun mungkin. Iya. Kalau sudah dibaca itu sudah lari dari ayat Al-Quran, dah dukun. Aduh lu Pak, sekarang nih Pak mau pede live di TikTok mau Palembang. Dukun. Kapan nanti yuk? No, dukun lu nih. Nyembelih ayam apa? Nyembelih ayam. Nah, gitu. Live di TikTok ini. Mau Palembang. Tato kalau kan badannya. Pokoknya ada nanya kan, apa kalau bahasa kita tuh apa masa susu bang, masa susu berapa? Masa susu siko 250.000 katanya. Datang be katanya. Siko tuh 250.000. Wih, banyak berarti. Paling tidak ada masa banyak, nggak mungkin siko. Wih, sampai jadi itu sama sekarang ini. Kalau dulu tuh takut jadi dukun tuh singit-singitan, selo-selo. Ini dah live TikTok dia. Sekarang ini apa be dijual di TikTok itu? Dahsyat nih emang. Apa be dijual di TikTok itu? Seluruhnya yang kita cari ada. Pinter-pinter lagi tuh menggunakan media sosial ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya kita harus istiqomah di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di Ramadan harus kita istiqomahkan. Karena buat dari ilmu itu adalah amal. Kita ini sebenarnya dalam keadaan merugi manusia ini kan. Innal insana lafi khusr, kecuali orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun berpotensi rugi. Kecuali mereka yang beramal.
Orang yang beramal pun berpotensi rugi, kecuali mereka yang ikhlas dalam beramal. Bahkan orang yang berikhlas pun dalam beramal rugi berpotensi, kecuali mereka orang-orang yang istiqomah. Maka jadilah diri kita pribadi istiqomah. Dawam ke sikap perbuatan yang kecil, yang mudah, yang sedikit, tapi kita istiqomah. Maka amalan inilah insya Allah yang akan membuat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena makanan sarapan kita sudah ready, sudah ready Bu? Ready. Maka kita tutup dengan membaca doa takhtimul majalis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qurbatina fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله